Jadi ketika dalam waktu dia belum menjadi wujud manusia, lalu kau bilang dia dididik waktu kecil, ini dia nih konsletnya otak manusia ini. Ketika Tuhan dididik sama manusia, ini lebih baik jadi manusia aja lah Tuhanmu itu, karena Tuhanmu yang manusia dididik sama manusia gitu loh. Ya sudah, Tuhan kan lah Tuhan yang mendidik Tuhanmu itu. Ngapain mengikuti Yesus? Lebih baik kau sembah yang mendidik Yesus. Siapa yang mendidik Yesus? Mamanya, bapaknya? Udahlah, nggak. Aku kalau ada Tuhan yang dididik, mending ku sembah yang mendidiknya lah. Astagfirullah. Jadi kalau Yesus itu dididik jadi baik, ya aku, siapa yang mendidik Yesus? Tunjukkan namanya dulu biar ku temui dia lah. Makamnya, ke makamnya aku, biar ziarah aku ke makamnya. Mendingan aku menyembah yang mendidik Yesus gitu kan. Ini logika macam apa anak S2 matematika woi? Hai saintis, gimana ini cara berpikirnya ini Tuhan dididik 1 menit sama manusia gitu. Nah kemudian ada lagi. Jadi dalam iman Islam itu memang orang-orang fasik itu memang akan masuk neraka. Ada nggak ada umat Islam tetap masuk neraka. Beda dengan umat Kristen yang dijadikannya berdosa, orang tak berdosa Tuhanmu. Jadi gini ya, Yesus itu tidak berdosa menurut kalian. Dijadikan dia berdosa gara-gara hukum Torah yang terkutuk. Yang nurunkan hukum Torah siapa? Yang dijadikan berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Jadi Tuhan ini kayak aneh ya. Dia kasih hukum Torah terkutuk. Manusia tidak mampu jalankan, terkutuklah manusia. Ya udah deh, aku kutuk aja lah diri aku sendiri gitu. Aku kan tidak berdosa. Ya udah deh, aku jadikan aja diri aku berdosa gitu. Ya udah deh, aku mati aku bangkitkan diri aku sendiri gitu. Untuk kalian ini aneh, tau enggak? Ini yang aneh. Ini yang aneh gitu loh. Dia bangkit sendiri, mati sendiri gitu. Sibuk kali ini. Udahlah sibuk aja lah Tuhan gitu kan. Kami santai-santai aja gitu kan. Kalian yang berdosa santai-santai aja. Padahal Tuhan Bani Israel mengajarkan orang yang berdosa itu tidak akan luput dari hukuman. Tapi yang dihukum siapa? Tuhan bagi kalian, bagi orang berdosa. Ini aneh ini. Ini baru aneh ini. Aduh ya Allah. Ya. Kacau. Iya. Lanjut 5 menit dimulai dari sekarang kiamat. Oke, jadi terlihat ya bahwa umat Islam itu ternyata nggak paham tentang makna penebusan. Jadi kalau yang mereka pahami tentang kurban dari Abraham ya, mengkorbankan Ishak. Nah mereka pahamnya apa? Bagi-bagi daging. Jadi itu terlihat bahwa Islam itu kalau menurut buku pra-Islam ya, itu adalah ajaran turun-menurun. Atau kalau di dalam Al-Quran ya surah 6, bentar saya lupa. Nah itu dikatakan dongeng ya, dongeng orang terdahulu. Nanti saya bisa tunjukkan ya, kebetulan saya lupa. Nah jadi itu nggak masalah kalau Anda nggak paham tentang konsep penebusan, kemudian Anda ketawa-ketawa, itu justru saya melihat bahwa memang ajaran Anda itu memang nggak ada esensinya, ya semua itu takwa. Nah kemudian ya di dalam tadi misalkan At-Taubah ayat 29, di situ bukan pajak bro. Jizya itu bukan pajak biasa, tapi pajak untuk siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang yang diberikan kitab. Ya, jadi dikatakan ini, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharapkan. Datanya tunjukin bro, yang mengatakan jizya itu artinya rampasan bro. Anda baca tafsir udah di pause kiamat, udah di pause. Ya, ini udah ya. di pause. Ayo bro, jizya itu definisinya rampasan bro. Monggo disampaikan bro, ditunjukin datanya. Ya, ini silakan dibesarkan dulu. Dibesarkan Umi Chan. Ya. Jadi gini ya, sebentar. Saya kan dari Bible langsung saya ambil tuh. Hebat kan saya? Ya, Oke, jadi nggak dimulai apa-apa, kiamat. Dulu ya. Jadi di sini dikatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi suruh memerangi ya. Ini memang ajaran Islam itu untuk memerangi. Jadi kalau misalkan ada bom atau gimana ya itu pasti oknum ya. Pasti oknum ya. Jadi untuk memerangi itu nggak ada kaitannya dengan itu ya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama apa? Agama Islam, pasti agamanya Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberi kitab. Nah, kalau kita lihat di atas ya, di sini langsung dikatakan ke jizyahnya aja bro, biar gak panjang. Nih. Alkitab ya. Kita apa? Jadi jelas ya. Jadi memang Allah itu punya tendensi sendiri kepada orang-orang yang Nasrani dan Yahudi di situ ya. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah ini ya, saya tunjukkan dari tafsir Quraisy Haq loh. Jangan ketawa Anda, nanti Anda malu ya. Di sini dikatakan gini, ini ya. Sumber ini untuk anggaran Islam ya. Jadi jizyah adalah salah satu sumber utama
dalam anggaran negara Islam. Jadi kelihatan ya Iya, orang minta selamat tolong, datang di kebenaran. ujung-ujungnya mau cari uang, ujung-ujung makanya Iya. ada bisnis Ka'bah gitu ya. Selamat Nah, datang di kebenaran. kemudian pajak ini itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang minoritas nih, jizya ini diwajibkan atas laki-laki balik sehat dan seterusnya ya, akal sehat, yang mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang ini. Nah, tapi lihat di atas di sini untuk orang-orang minoritas ya, yang ini Mana? dari kalangan ahlul alkitab yang tidak Kalau beriman kita kepada mayoritas waktu itu, bro. Allah. Waktunya 2 menit Nanti lagi. Anda lihat ya di sini. Di sini adalah orang-orang balik sehat dan seterusnya. Nah, kalau Oke, udah orang di yang pause, sudah di lemah, pause. Kiamat, Ya, waktunya orang-orang di yang pause. lemah. Sebentar, Silakan. Kiamat. Waktunya di pause. silakan kalau Iya. mau ini. Karena di sini Ya, juga ini ada Bang Zuma juga. Saya mau Sudah ganti ada. sama Bang Zuma tapi nanti setelah kiamat ya. Ya, saya Ya, sebentar lagi. boleh tukeran atau dua orang sama saya juga nggak apa-apa. bukan Nanti- sebentar dulu. Ini kan nanti udah saya ada Erben sekolahin. masuk juga. Bentar kiamat. Oh, Ini iya, kan iya. sudah ada Erben juga masuk. Jadi nanti Unirifa diganti Bang Zuma karena Unirifa juga lagi kerja ya Bang. Iya. Unirifa ya. Iya. Ya, Mantap, saya cuman mantap. bentar sih. Ini masih sepi sih, tapi saya mau kasih ajaran kursus buat Oh, kiamat bentar, mengenali waktu saya kan Tuhannya belum seperti selesai apa nih. ya. Waktu saya belum selesai kok langsung dipotong ya. Ya, lanjut. Saya mau Ya, ngaji lanjut. data loh. Oke, Jadi nggak dimulai masalah lagi kalau- waktu Kalau 2 data menit saya nggak kiamat. dibantu tuh nggak Dimulai masalah. ya. Setidaknya umat Islam mendengar Cepet, itu. cepet Saya aja. mulai ya. Cepet aja. Saya mulai waktunya dari sekarang, Kiamat. Silakan. 2 menit Waktunya lagi. berapa bro? 2 2 menit. menit Waduh, lagi. udah habis ya. Jadi gini ya, Nah, tadi jadi udah terlihat di-pause, di dalam At-Taubah ayat 29 di sini untuk memerangi orang-orang minoritas gitu ya. Kalau mereka nggak mau Islam gimana? Yaitu di dalam Nasai misalkan 3991 siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Jadi mereka itu memang dipaksa untuk masuk Islam. Makanya nggak heran kalau di Arab sekarang itu memang mayoritasnya Islam. Kenapa? Karena kalau kita pelajari dari sejarahnya Muhammad perang-perang itu sebenarnya untuk agama. Nanti saya bisa tunjukkan misalkan literaturnya boleh ya, kalau waktunya mepet gini saya buka juga ini ya, kebuang waktu saya. Nah, misalkan ya Muhammad itu diperintah untuk apa? Untuk memerangi di dalam Bukhari 24 ya, sampai mereka itu tunduk ya. Kemudian Muhammad itu dikatakan pemilik dunia. Nah, pemilik ini kan definisi dari Tuhan di dalam ensiklopedia gereja itu tadi. Makanya Muhammad ini juga dikatakan Waktunya 1 menit sifat-sifatnya dia adalah sifat-sifat Tuhan di dalam Bukhari 2931. Dia Allah dan Muhammad adalah pemilik bumi. Dikatakan bahkan dia dalam hadis qudsi dikatakan bumi ini tidak diciptakan kalau tidak karena Muhammad. Ya, jadi terlihat bahwa Nur Muhammad ini yang menciptakan, artinya Muhammad ini adalah kalam. Tapi lucunya, betapa anehnya ketika kalam itu ternyata mati, artinya tidak terbukti. Kalau seandainya kalam itu kodim, Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan, tapi kenapa Muhammad mati? Artinya tidak ada sisi keilahian, karena sisi keilahiannya itu hanyalah cerita dongeng-dongeng yang dibuat-buat supaya umat Islam itu mengagumi Muhammad, padahal itu nihil. Kalau Yesus Kristus sesuai dengan sejarah ya. Kemudian Muhammad pun ragu dia itu masuk surga atau tidak 9, ya. 8, Di dalam misalkan di dalam 7, Bukhari volume 8 bab 5, 76 kemudian 4, hadis nomor 470. 2, Ya, silakan. 1, waktunya habis. Kacau. Ya, nanti kalau ada Ya, yang ya, mau buka ayat, bilang pause juga nggak apa-apa. Nanti di stop waktunya gitu. Jadi mungkin next nggak kepotong waktunya ya, Kiamat atau Boleh Unirifa. instruksi nggak? Ya, silakan. Ini minta Islam yang bisa jawab dong. Daripada Unirifa cuman komparasi doang tapi nggak ada isinya. Kasihan Jangan umat Islam. takut lah, Goyang jangan emangnya- takut. emangnya Saya nggak Kiamat jawab takut. apa? Cuman kasihan umat Islam yang nggak mendapatkan Nggak usah jawaban sama takut, sekali. sama saya nggak usah ketar-ketir, nggak usah Karena khawatir sama Kiamat saya. Saya emangnya ini memang tadi jawab Naik tahu ini nih. temponya. Bentar. Iya, Kiamat, silakan. kiamat. Jadi Kiamat, jangan nyerah biar- dulu biar dong. Ini saya masih atur. kita Saya ini masih atur, setengah nggak usah jalan atur. loh. Boleh kalau mau dua Iya. orang. Jadi lebih ini lebih Aduh, kuat. masa Iya. lawan perempuan aja takut, bocil, Oh, bocil enggak lawan takut. emak-emak kok takut? Enggak, Iya. cuman saya kasihan. Jadi Ini saya kasih yang terbaik nggak aja untuk perlu, umat nggak perlu. Islam, Rasulullah supaya nggak sudah murtad. katakan bahwa Rasulullah itu tidak khawatir orang-orang Silakan. logika yang ya bentar ya, bentar. Saya pindah tempat dulu bentar. Silakan Padahal Pak. Kiamat Kita mulai nggak jawab aja. sama Ah, sekali. ini masalah Pak. Sebelah sini.
Sebelah sini Pak, sholat. Ya. Ya. Jadi oke, bentar-bentar saya kasih jangan dihidupkan dulu timernya, bentar. Belum. Saya mau pindah. Oke. Sebentar juga nih handphone saya mati, saya ambil power bank, ini udah dipasang power bank, bentar ya. Saya harus pakai data soalnya, nggak ada kayak udah aja doang ya. Oke, menarik ya. Sedikit saya hidup nih HP aku ini baru hidupin lagi nih. Ini baru hidupin, ini power bank nih ya. Nah. Mati HP aku barusan. Oke ya. Padahal tadi dia ada jawab sama sekali. Nah, gini. Udah kita tahu. Ini kita nikmati aja Ustadz, nikmati. Jadi kalau ada diksi yang tidak sesuai dengan ya sudah, kan saya sudah suruh teman-teman buat rekam, buat laporin aja gitu kalau emang penistaan. Jadi kita bahas tentang dalil tentang syubhat dari kiamat ya. Saya selalu komparasi sesuai narasimu. Kalau narasimu menghujat ya saya lihat sedikit-sedikit ya udah tenang aja. Ngapain takut dilaporin? Udah. Enggak usah takut dilaporin sudah. Iya. Standby aja, standby. Silakan. Baik, justru kita sudah menunjukkan tadi teman-teman ya. Jalankan waktu. Ya. Oke, 5 menit dari Tuhan sekarang. bertaubat. Silakan. Tuhan bertaubat itu diluruskan oleh kiamat, di mana dia sendiri mengakui memang Tuhan ketika jadi manusia itu diajarkan sama manusia untuk jadi lebih baik lagi. Akhirnya dia jadi baik gitu kan, walaupun dia dibaptis gitu kan. Memang itu tidak dibantah sama kiamat. Berarti kalau Tuhan yang awalnya itu keras, kasar dan kejam, kemudian jadi manusia menjadi Tuhan yang lemah lembut, ya tidak masalah kalau Tuhan itu dianggap bertaubat, karena faktanya begitu. Jadi manusia dia jadi lebih baik lagi. Nah, yang mengajarkan perang ya, kita bacakan di dalam beberapa dalil dalam Bible sendiri ya, bentar. Matikan waktu dulu Bang, HP saya masih susah untuk ambil data karena baru dihidupkan. Oke, sedang di pause 4 menit 21 detik. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Bentar. Sorry ya. Saya aja sambil kerja loh bisa. Uni tidak paham teori penebusan kata dia. Tenang aja Ustaz, bentar Ustaz. Mana dia? Nah ini dia ya. Jadi ketika kiamat menuduh umat Islam ini Nabi Muhammad begitu begini, dia lupa dengan ini ya ayatnya ya. Kita bacakan. Saya nggak mau menjelaskan, saya baca dulu. Ulangan pasal 20 ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pasukannya, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Ini semut kalau bernapas dibunuh ini. Cacing aja yang bernapas dibunuh ini. Semua yang bernapas pokoknya. Masih berambus saja napas di mulut itu dibunuh. Harus kau tumpas sama sekali. Aneh ini. Yang jahat siapa, yang dibunuh siapa. Hewan ternak enggak salah apa-apa pun dibunuh juga. Maka bunuhlah ini. Bilangan 31 ini ajaran ini yang disebut dengan ajaran itu termaktub dalam ini perintah, ini ajaran ini perintah bukan framingan, ini perintah. Maka bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh. Pernah bersetubuh, kalau pernah bersetubuh istri orang dibunuh tuh. Tapi yang perawan, tetapi semua yang udah di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup bagimu. Diambil untuk kalian. Jadi ini pada zaman dulu Tuhanmu itu yang belum jadi manusia itu memerintahkan untuk membunuh para istri orang. Kalau yang belum diihi-ihi sama orang diambil dikasih buat kalian. Nggak ada apa-apain terserah kalian itu ya. Karena tawanan perang boleh disetubuhi dalam iman kalian ya. Nah jadi dalam kalian sendiri jangan begitu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Ini baru ajaran coy. Ini baru ajaran. Nah belum lagi bagaimana Paulus mengajarkan kepada kalian ya. Bentar. Mana? 1 Korintus, 11 Korintus pula. Bentar dimatikan dulu timernya. Saya mau ambil data dulu. Bentar ya. Sudah dimatikan 2 menit 64 detik. Bentar Bang. Bentar ya. Hanya saya menunjukin siapa yang mereka ikuti. Bentar. Mana itu tadi ya? 11 Korintus pasal. Bentar. Sabar, kalau ngambil data ini memang agak lama. Jadi kita daripada si kiamat udah aja dari tadi ya. Ini aku mati. 2 Korintus 11 ayat 8 Umi Dini. Ini 2 Korintus bentar. Jangan diam dulu. Nih ada apa Umi Dini? Unirifa sama 2 kiamat Korintus 11:8. pacaran lagi. 2 Kor 11:8. Nah, karena Bang Zuma juga udah nunggu. Iya, bentar. Juga. Oke.
Iya ya, setelah ini satu ini nanti closing statement aja. Aku juga harus kerja. Dua satu. Ini aku sedikit lagi bentar. Uni Rifa sama Kiamat setelah ini closing statement. 11:08. Nanti ganti ada Ustadz Nazwa. Ustadz Nazwa. Ustadz Nah. Hafiz sama Bang Nah. Zuma, mungkin nanti Bang Erben cari teman. Oke, waktunya Udah ya, ini ya. mulai. Nah, gini caranya kalau seandainya mau pakai data tuh begini. Jadi kata-katanya nyata tertulis bukan asumsi pribadi nih. 2 Korintus pasal 11 apa kata Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok katanya dengan menerima tunjangan dari mereka. Enak tuh tunjangan tuh. Supaya aku dapat melayani kamu. Alasan dia melayani kamu tuh dapat tunjangan dia. Wajarlah dia mati-matian mengajarkan kekristenan. Orang dapat tunjangan dia. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Enaklah jadi Paulus ini. Orang dapat kehidupan dia dicukupkan sama saudara-saudara dia yang diajar di tiang salib. Dirampok deh nih, jemaat-jemaat lain telah kurampok kata dia. Ini baru diksi perampokan ya. Jadi itu kalau mau membawa data, bawa datanya, jangan dipelintir pakai lisanmu sendiri. Kalau saya kan menukil nih. Jadi begitu ajaran Paulus. Kemudian ketika kamu menjelaskan bahwa bahkan terang pun iblis pun Waktunya bisa 2 berubah menit menjadi lagi. terang. Ini juga perlu dipertanyakan kepada Paulus gitu loh. Dari mana kalian tahu bahwa yang ditemui Paulus itu adalah Yesus? Kan saya bilang jangan-jangan Cahyono, saya bilang. Kenapa? Karena iblis mampu berubah menjadi terang. Yang ditemui Paulus itu terang, nggak dapat mata tidak dapat lagi melihat, sehingga bahkan jemaat yang bersama si Paulus itu tidak dapat melihat saking terangnya gitu loh. Di sini jelas kata-katanya, bahkan iblis pun mampu menjadi terang. Itu jelas, itu dalilnya di kitabmu ya. Dan fakta implementasi bahwa itu bukan ajaran dari Tuhan yang benar adalah dibatalkannya hukum Torah yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Bahkan hukum Torah dikutuk. Kemudian adanya penyembahan terhadap manusia yang mati, mengorbankan darahnya. Darah-darah ini bahkan dalam kitab raja-raja, hakim-hakim, Tuhan sendiri jijik dengan penumpahan darah. Itu Tuhan Bani Israel loh, bukan Tuhanmu loh ya. Nah, jadi jelas sendiri berbeda ajaranmu dengan ajaran Yahudi, di mana mereka tidak mengimani adanya penyembelihan manusia, pengorbanan manusia. Tuhanmu yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ini coba aneh nggak mana coba? Aku bikin manusia, aku yang tentukan dia punya free will. Tiba-tiba dia berbuat dosa, aku kaget. Ya udah, aku jadikan diri aku sendiri berdosa, terus aku tebus sendiri. Jadi kalian nggak berdosa deh gitu. Apa ini maksudnya? Coba asalkan yang percaya aja. Suaranya hilang, Uni Rifa. Penting aku mati nggak dipilih sama Yesus, suka-suka dia aja memilih, ya kan? Ini aneh ini, bahkan dia sudah turun ke jadi manusia pun tidak semua orang selamat karena menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bahkan kata dia, bagaimana kalian orang Farisi munafik dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Katanya menyelamatkan. Menyelamatkan itu jangan tanggung-tanggung lah, udah turun juga jadi manusia gitu ya. Inilah Tuhannya kiamat, aneh gitu, aneh bin ajaib gitu ya menurut aku ya. Ketika jadi roh jahat, ketika jadi manusia baik, belajar lagi jadi baik sama manusia. Udahlah jadikan Tuhan itu jadikan aja tuh pendidiknya Yesus itu jadi Tuhan. Dia lebih baik daripada Yesus karena dia ngajarin Yesus jadi baik gitu loh. 4, 3, itu aja mungkin 2, dari aku. Dilanjut Bang Zuma, 1. silakan naik dan aku turunkan karena aku mau bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Rifa. Bang Zuma silakan naik karena ini Ya, saya jawab Erben dulu ya. sudah standby di sini. Oke, udah closing. Uni Rifa lagi kerja. Tadi kan pertama Uni Rifa, Uni Rifa saya kan ganjil. Kasih kiamat. Iya, Uni Rifa Kasih saya. Nah, ini kan Uni Rifa terakhir nih. Berarti dia harus ke saya dong setelah itu baru selesai. Nanti siapa pertama? Supaya nggak Iya, ganjil. Bro. Uni Rifa Anu, pertama. Apa Iya, namanya nanti. itu? Bro Kiamat, penutupan itu, closing. Iya, Bro penutupan kiamat. Nanti 5 menit. Tunggu. Umi Michan mau naikin seseorang dulu Bang sebentar. Zuma. Nah, sebentar. Biasakan kiamat ya. Kalau debat di room Muslim harus seperti ini. Kalau di room kamu ya terserah ya. Jadi tidak ada hujatan menggunakan dalil yang seperti itu. Oke, Terima silakan. kasih. Closing statement. Iya, kiamat mau closing statement 5 menit dari sekarang mulai. Izin kiamat Umi Dini dan yang lain. Kiamat, sudikah wahai engkau
yang mengimplementasikan ajaran kasih yang sesungguhnya. Jadi kiamat ini cerminan ajaran Kristus ya. Bisakah engkau berdiskusi dengan daku dengan tema yang berbeda? Siapa yang mengikuti iblis Boleh. atau yang lebih panas lagi Boleh, nabi palsu boleh, kita boleh. tunjukkan ya. Oh, oke, siap. Kapan di mana jam berapa? Diatur- Nabi palsu. diatur Oke, waktu nabi aja. palsu ya. Boleh, hari ini juga boleh. Oke. Jangan hari ini aku kerja. Daku bekerja hari ini. Ya, Bagaimana nanti malam kiamat? Boleh, boleh malam-malam. Nanti malam siap. Di room siapa? Jangan di roommu lah. Di roommu dolim soalnya. Suka-suka diturunin Boleh, dinaikkan boleh. orang ya. Di room Bebas. kalau bukan di room Juga nggak apa-apa. Umi Dini aja. Di room Umi Dini aja. Di room Umi Dini aja gimana? Iya, iya. Boleh. Oke. Ya, kita bahas nabi palsu ya. Nabi palsu. Makasih. Iya. Oke, kiamat waktunya Jadi dimulai. kita juga jadi kita juga di sini sambil ngelatih kiamat itu supaya kalau bagaimana cara yang benar itu supaya dia tidak jadi penghujat lagi. Oke, silakan kiamat dia closing Ya. statementnya. Oke, Ya. 5 menit dari sekarang Ntar, kiamat mulai. bang ini Bang Afri terusnya jelek Bang Suaranya kok Afri. Betul. pecah-pecah ya? Oh, Punya sebentar, Bang Afri. sebentar. Sekarang cek. Masih. Masih. Coba di ini dulu aja. Biar nanti nggak saya ngomong pecah-pecah suaranya. Unirifa udah bisa diturun. Bang Zuma mau naik. Oke. Gantikan dengan Bang Zuma ini. Saya harus tanggung jawab nih kerja. Nanti dipecat pula saya gara-gara debat ini. Ya, nanti untuk selanjutnya Bang Erben mau sama siapa? Mau lanjut sama kiamat atau cari teman baru? Sama kiamat aja aku nggak apa-apa. Oke. Sebentar. Saya izin turun bentar, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah ya. Terima kasih. Silakan dicatat data-data yang telah saya tunjukkan tadi ya. Itu semuanya adalah komparasi atau mirroring dari tuduhan kiamat kepada kita. Sedangkan tuduhan-tuduhannya itu sudah ribuan kali dijawab ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Buat teman Kristen ya, kalau memang ada penghujatan silakan laporkan saja karena saya siap berdiskusi dengan kalian di pengadilan menggunakan data-data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.